warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Trisanti dari kelas 4B. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pernafasan. Bernafas? Apa itu? Ya, bernafas adalah aktivitas penting dalam hidup. Saat makhluk hidup berhenti bernafas dalam kurun waktu yang cukup lama, maka makhluk hidup tersebut dinyatakan tidak hidup atau mati. Definisi dari pernafasan sendiri adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh. Bagian pernafasan yang pertama adalah bagian atas, dan yang kedua adalah bagian bawah. Bagian atas dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah hidung. Hidung adalah tempat awal masuknya udara pernafasan. Dan yang kedua adalah sinus. Sinus adalah rongga udara yang terletak di antara tulang tengkorak, mata, dengan tulang dahi. Sinus berperan untuk mengatur kelembapan udara yang hendak masuk ke adenoid. Yang ketiga adalah adenoid. Adenoid adalah kelenjar getah bening yang berada pada tenggorokan. Fungsi adenoid yaitu sebagai penyaring benda asing seperti halnya bakteri dan kuman. Yang keempat adalah faring. Faring merupakan organ yang bekerja sebagai organ pernafasan sekaligus pencernaan dan berfungsi sebagai saluran udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke batang tenggorokan. Yang terakhir adalah epiglotis. Epiglotis berupa semacam katup otomatis yang akan membuka ketika udara akan masuk ke laring. Kemudian bagian bawah. Yang pertama adalah laring. Laring adalah tempat terletaknya pita suara. Udara yang masuk pada laring akan menuju di antara dua pita suara yang berhimpitan dan menghasilkan getaran seperti suara. Yang kedua adalah batang tenggorokan. Fungsi dari batang tenggorokan adalah untuk mengalirkan udara dari ataupun keluar paru-paru. Yang ketiga adalah bronkus. Bronkus adalah saluran pernafasan setelah trakea. Berfungsi sebagai jalan masuknya udara dari hidung untuk disalurkan ke paru-paru. Dan kemudian yang keempat adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan ujung dari percabangan bronkus. Fungsi utama yaitu untuk membantu proses pernafasan yang terjadi di dalam paru-paru. Dan yang kelima yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ penting dalam sistem pernafasan, berfungsi sebagai penampung udara atau oksigen yang masuk lalu mengirimkannya ke seluruh bagian tubuh. Yang keenam adalah alveoli. Alveoli merupakan tempat bertukarnya dua zat bernama oksigen dan karbon dioksida. Fungsinya yaitu menyerap oksigen dari udara dan menyebarkannya ke aliran darah. Yang ketujuh adalah tabung bronkial. Tabung bronkial merupakan tempat silia atau rambut-rambut yang bergerak menyerupai gelombang. Fungsinya yaitu untuk membawa dahak dari paru-paru hingga keluar tenggorokan. Dan yang terakhir dari bagian bawah yaitu pleura. Pleura merupakan jaringan tipis yang melapisi paru-paru. Pleura ini berfungsi sebagai pelumas agar paru-paru mengembang dan mengempis dengan elastis pada saat manusia bernafas. Kemudian yaitu fisiologi sistem pernafasan, dibagi menjadi dua yaitu external respiration dan internal respiration. Selanjutnya yaitu mekanisme pernafasan. Yang pertama ada inspirasi. Otot kostaik akan kontraksi, kemudian dada menjadi cembung, volume rongga dada membesar, dan tekanan pulmo menurun. Bila tekanan pulmo menurun, maka tekanan atmosfer naik. Kemudian udara luar masuk melalui saluran pernafasan. Yang kedua adalah ekspirasi. Otot kostae akan relaksasi. Kemudian organ-organ abdominal mendorong diafragma yang dibantu oleh otot abdomen.
Kemudian pulma akan kontraksi dan udara akan keluar. Yang selanjutnya adalah penyakit atau gangguan pada sistem pernafasan. Yang pertama adalah emfisema, yang kedua adalah jantung koroner, yang ketiga ada sesak nafas, dan yang terakhir ada pneumonia. Sekian penjelasan saya tentang materi sistem pernafasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.